Ada satu kejadian yang bikin gue sadar kalau integritas itu mahal. Bahkan orang terdekat bisa mengkhianati perusahaan, dan hari itu gue harus ambil sikap. Hai semuanya, kenalin gue Zafira. Jadi hari ini gue bakal cerita sedikit tentang pengalaman gue sebagai seorang pemimpin di tengah situasi yang jujur aja cukup berat buat gue. Jadi, di tempat gue kerja, baru-baru aja terjadi kasus penggelapan dana dan ternyata beberapa orang dari internal itu terlibat. Gue tahu ini bukan hal yang mudah untuk dibicarakan, tapi justru karena itu penting untuk dibahas dari sudut pandang kepemimpinan. Pertama kali informasi ini sampai ke gue, jujur aja, yang gue rasain bukan cuma marah, tapi juga kecewa. Tapi sebagai seorang pemimpin, emosi gak boleh jadi kompas utama. Yang harus diutamakan ialah kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab. Langkah pertama yang gue ambil adalah membentuk tim investigasi internal yang independen. Gue pastiin mereka bekerja tanpa tekanan dan transparan. Gue juga komunikasi ke seluruh tim supaya mereka tahu bahwa perusahaan gak akan menutup-nutupi masalah ini. Kemudian gue undang semua divisi untuk duduk bareng, bukan buat interogasi, tapi untuk dengar aspirasi mereka, keluhan dan juga saran. Karena seringkali akar dari kasus kayak gini tuh bukan cuma soal moral individu, tapi juga dari sistem yang longgar, pengawasan yang lemah, atau budaya kerja yang permisif. Ini bukan soal menghukum ya teman-teman, tapi ini soal menegakkan nilai. Karena kalau pemimpin membiarkan ini lewat begitu aja, ya kepercayaan bakalan hancur. Dari kasus ini, gue belajar satu hal penting. Jadi pemimpin itu bukan tentang tampil saat semuanya baik-baik aja, tapi tentang hadir dan bersikap tegas ketika badai datang. Kepemimpinan itu diuji bukan dalam hal kenyamanan, tapi dalam krisis. Buat teman-teman yang lagi ada di posisi ini, satu pesan dari gue, jangan pernah takut menghadapi kebenaran. Tetap tegas dan adil, transparan, tapi juga manusiawi. Thank you udah dengerin cerita gue hari ini. Kalau kalian punya pandangan lain soal kepemimpinan dalam situs krisis kayak gue, yuk boleh share di kolom komentar. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye-bye.